Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tani Boys Tukang Arit. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Kegiatan pagi hari seperti biasa, kegiatan rutin yang harus dilakukan, ini wajib. Kalau nggak dilakukan nanti bisa kelaparan semua ternaknya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi dengan tema, yaitu adalah kenapa kita sebagai orang desa, sebagai orang kampung perlu atau paling tidaknya memelihara ayam. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas kenapa kita sebagai orang desa atau orang kampung itu semestinya memelihara ayam. Oke, langsung saja teman-temanku semuanya. Sebenarnya nggak harus juga, nggak wajib juga, tapi eman-eman sekali kalau kita sebagai orang desa itu tidak memelihara ayam, ya. Jadi dengan alasan yaitu adalah kalau saya pribadi ya, karena kan mungkin alasan orang berbeda ya. Kalau saya itu pertama adalah modal. Kenapa modal? Karena untuk ternak, baik ternak hewan ruminansia atau unggas, itu kan kita membutuhkan modal. Kalau rumansia, sapi, kambing, domba itu tentu saja modalnya pasti banyak ya. Tapi kalau unggas, ayam ya, kita khusus di ayam dulu aja ya. Ayam itu tidak memerlukan modal yang banyak teman-temanku semuanya. Ya paling tidak kita dengan modal 100.000 kita sudah bisa ternak ayam. Ini kemarin awalnya untuk yang indukan itu cuma 2, itu dikasih orang tua awalnya, terus dia beranak. Ini anaknya, nah ini anaknya, sama ini, sama yang itu anaknya 5 tapi yang 2 mati, jadi tinggal 3. Terus kemudian berjalan waktu, akhirnya saya ada uang lebih, saya membeli ayam lagi yang kecil, ayam yang ini ya, yang awalnya yang di belakang, itu 100.000 dapat 5, masih saya kurung. Terus kemudian saya beli lagi yang ini 70.000 ya, 70.000 dapat 8 ekor. Jadi untuk ternak unggas itu tidak membutuhkan modal sampai yang jutaan ya. Kalau kambing, kalau domba tentu saja. Seperti saya dulu waktu beli kambing domba itu kan tentu saja kisaran 2 jutaan. Terus yang pertama tadi ya modal ya. Terus yang kedua tempatnya juga tidak membutuhkan modal yang besar ya. Kebanyakan kalau di sini ya, di daerah saya itu kebanyakan mereka ya tidak dikurung seperti ini ya, tidak dibikin semi intensif seperti saya ini. Mereka diumbar saja sudah jalan, seperti punyanya mertua saya itu diliarkan teman-teman. Jadi ya biar mencari makan sendiri, tapi apa hasilnya? Toh juga bisa hidup teman-teman, dan malah enggak mengeluarkan kos banyak untuk pakannya ya, karena mereka sudah mencari pakan sendiri di kebun, di lingkungan rumahnya mertua, dan sampai sekarang malah tambah banyak sekali. Cuman sisi negatifnya dia akan banyak menimbulkan kematian ya, dari segi kesehatan, terus cuaca, terus berikutnya dari predator, karena kan di lingkungan kami itu masih banyak alas itu, hutan-hutan itu loh, tentu banyak predator yang ada. Itu biasanya di sini itu menyebutnya garangan wati, garangan itu seperti itu kebanyakan sih.
kalau kematian itu kebanyakan karena predator, dan tentu saja karena rentan terserang penyakit ya, karena tidak secara intensif. Kalau secara intensif seperti ini, yang semi intensif seperti ini yang saya lakukan ini, paling tidak saya bisa meminimalisir kondisi tentang ternak-ternak saya, karena kan kalau dia sakit segera saya perlakukan khusus, disendirikan, diobati, diberi jamu, nanti kalau sudah sembuh, sudah baik kan, dilepaskan kembali. Terus selanjutnya yang ketiga, kenapa kita mesti pelihara ayam? Ya tentu saja untuk sampingan teman-teman. Kalau kami sebagai orang desa ya ini untuk sampingan, misalkan kalau ada keperluan mendadak, kalau ternaknya banyak, beranak pinak, nah itu bisa untuk sebagai dana talangan. Nah, misalkan besok ada acara jagong misalkan, nggak punya uang, ya adanya ayam, ya udah kita pergi ke pasar, kita jual untuk menjagong. Nah, jadi seperti itu kebiasaan orang-orang kampung, seperti itu. Tapi kalau tidak punya ayam kan malah jadi repot teman-teman, iya kan, mau jual apa, nggak ada yang dijual, jual tanah, wah mau jagung jual tanah kan enggak. Ya jadi seperti itu ya untuk sampingan. Terus selanjutnya ke berapa tadi, keempat ya, keempat itu menyalurkan hobi teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman saya itu hobinya pelihara ayam, tapi khusus ayam Bangkok. Ayam Bangkok, semua ayam Bangkok. Ternyata penghasilannya lumayan teman-teman. Iya bener, Bangkok. Nanti kapan-kapan kita main ke tempatnya teman saya ya yang pelihara ayam Bangkok. Nanti kita beli salah satu induknya buat indukan di sini. Ya, jadi yang keempat adalah hobi, dan hobi yang tentu saja menghasilkan cuan. Nah itu yang keempat. Terus yang kelima, bisa dikonsumsi sendiri, bisa untuk lauk. Nah, kalau kita nggak punya lauk, semisal ada teman atau dari ada saudara yang dari jauh main ke tempat kita, dengan banyaknya ternak kita ya, semisal kita punya entok 100 misalkan entok 100, teman kita main di tempat kita 50 orang misalkan. Nah, itu kan kita sudah nggak kerepotan lagi, bayangkan kalau beli. Nah, tapi banyak juga yang mikirnya daripada repot beli aja lah, ya boleh silahkan, tapi paling tidak kalau kita punya hewan ternak ya bisa kita konsumsi sendiri ya. Kalau kangen pengen makan ayam ya tinggal ke belakang rumah disembelih, dimakan bareng-bareng sama keluarga. Nah, tentu saja kita tambah gizi ya kan masak makan tempe terus, makan tahu terus, ya sekali-kali kita makan ayam. Oke. Terus selanjutnya yang berapa tadi? Lupa saya. Yang selanjutnya adalah untuk mengisi waktu luang. Nah, ini bisa termasuk kategori di hobi tadi ya. Ya, bisa juga tidak ya, untuk mengisi waktu luang ketika capek dengan pekerjaan, terus kita masih ada waktu sore, kita bermain-main dengan ayam. Kalau untuk mengisi waktu luang kayaknya nggak perlu banyak-banyak sih, 5 ekor itu udah bisa lah kalau cuma untuk mengisi waktu luang ya. Namanya juga mengisi waktu luang, tentu waktunya nggak panjang, tentu waktunya nggak banyak, untuk hiburan ya. Jadi untuk main-main seperti ini manut banget ini. Nah, untuk main-main seperti ini saya kemana-mana selalu ikut yang satu ya, sama yang dua itu. Nah ya, ini kan bersaudara mereka. Nah ya, senang banget ini sama saya. Nah ya, untuk mengisi waktu luang bermain-main, juga termasuk bisa untuk hobi juga ya, karena saya juga hobi ya, memelihara hewan. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang keberapa malah lupa saya. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan sisa-sisa makanan
yang ada di rumah atau di dapur ya. Biasanya sih kebanyakan seperti itu ya, daripada dibuang sia-sia. Karena kita memiliki hewan ternak, daripada mumadir ya kita kasihkan kepada mereka, gitu ya. Jadi tidak sia-sia, tidak percuma memelihara hewan ternak ya. Seperti yang saya bicarakan di awal tadi, bahwa sebenarnya kita pelihara ternak itu nggak harus dikungkum seperti ini, nggak harus dikasih pagar, nggak harus dibeli ini seperti ini, tempat ayam seperti ini, itu nggak harus, karena dibiarkan saja mereka juga bisa hidup ya. Jadi untuk meminimalisir kos pakan di situ lebih efektif sebenarnya, tapi kan juga ada dari segi negatifnya juga. Kalau saya lebih cenderung ke semi insentif seperti ini, kadang-kadang ya tak lepas, tak umbar, terus nanti mereka pulang sendiri, tapi seringnya sih tak masukkan ke dalam ini semua ya, tempat-tempat seperti ini, biar aman dan hasilnya juga biar maksimal ya. Dan mereka juga akan manut seperti ini. Kalau biasa diumbar, wah nggak bisa ini dipegang, nih didekati pasti udah lari, beda ya. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting teman-teman, intinya di sini tujuan ternak tujuan utamanya ternak itu kan kita tentu saja mengejar uang ya teman-teman semuanya. Kita mengejar cuan, walaupun dari beberapa yang saya sebutkan tadi tujuannya tidak ke cuan, tapi endingnya tetap dia akan menghasilkan uang. Nah, itu alasan yang terakhir, yaitu adalah untuk mendapatkan income tambahan ya. Jadi diumbar saja kita udah nggak orang makani, gak membelikan pakan, mereka toh bisa hidup ya, bisa mencari pakan sendiri, dan endingnya kalau kita jual kita juga mendapatkan cuan. Oke, itu yang terakhir ya. Tidak banyak ya sharing kita hari ini. Jadi ayo teman-teman yang mempunyai waktu luang, yang masih mempunyai lahan kosong, yang mempunyai modalnya nggak banyak kok, ini kayak gini, ini kutuk ini ya, paling berapa sih, paling 25.000 lah, 25.000. Kalau kita punya 100.000 kan udah dapat 4 tuh ya kan. Kalau kambing itu kan jutaan, kalau ayam kan enggak. Oke, jadi seperti itu ya teman-temanku semuanya. Yuk kita belajar beternak, karena ini sangat menghasilkan sekali teman-teman. Jangan takut, wah awalnya kita butuh modalnya besar nih di awal untuk beli ayam, untuk bikin kandang. Wah nanti kalau mikirnya gitu kita nggak action ya teman-teman. Yang penting action dulu, beli 5 ekor dulu, diliarkan dulu nggak apa-apa. Kemudian nanti berjalan waktu kita bikin kandang, terus dibikin semi intensif. Nah seperti ini kan enak, ini buat mainan. Ini nah mainan ayam. Nah kalau kita punya hewan-hewan ternak seperti ini kan menyenangkan sekali ya, main-main bersama ayam. Itu ketika kita mempunyai waktu yang lebih ya. Sebenarnya nggak harus panjang waktunya, sore hari bisa, pagi hari bisa, beberapa jam menjalin hubungan ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-temanku, kenapa kita mesti pelihara ayam dulu ya, nggak usah entok nanti kita bahas di waktu yang akan datang. Oke teman-temanku semuanya, semoga video kali ini bermanfaat. Tidak lupa salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.